di situ emang udah ngantuk banget bang gue, karena perjalanan kan gue banyak berhentinya gitu kan. Satu, kedua ya udah malam juga kan, udah mau subuh gitu, gue ngantuk gitu. Akhirnya gue berhenti di salah satu warung nih bang. Gue mesen kopi. Gue nyampe, gue buka pintu, gue mesen kopi langsung. Nah si abang-abang ini, si mamang-mamangnya ini kayak jalan ke arah mobil gue. Si mamangnya ini terus balik lagi. Udah dong bikinin kopi gue, truk naro sama bikinin teh. Gue nggak mesen teh dong bang. Mang, tadi saya mesen cuman kopi doang. Enggak, itu si ibu mesen dari dalam mobil. Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal, dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang punya pengalaman horor ketika dia menjadi supir travel. Nah, kita sapa dulu aja, di sini udah ada Bang Edoy. Bang Edoy, apa kabar Bang? Baik Bang Jamal. Oke. Bang Edoy, ini katanya pas lu jadi supir travel ini, lu pernah bawa customer lah ya. Dan itu meninggal di tengah jalan. Iya, penumpang gue. Ceritain sedikit boleh Bang, kenapa tuh Bang? Jadi kronologinya tuh gue kan di travel itu nggak full time kerja setiap hari gitu bang. Jadi apabila ada customer yang mau pakai jasa travel gue, baru gue kerja gitu, kayak part time lah bang hitungannya. Nah setelah itu kebetulan pada posisi saat itu kejadian tuh hari Kamis. Gue inget banget hari Kamis. Nah di situ gue ditelepon sama bos travel gue bahwa nanti ada customer yang mau ke Jampang Surade, lu bawa dah, kata dia gitu. Lu bawa dah gitu kan. Ya terus ya udah oke, siap bos, gue bilang gitu kan, siap. Nanti gue ke kantor gitu kan sambil ngambil mobilnya. Nah singkat cerita gue jalan kan ke sama customer itu. Nah posisinya dia ngajak ke rumah dulu bang. Setelah sampai di rumahnya ternyata dia bawa istrinya. Istrinya itu jadi udah kayak berbaring gitu, pakai tabung oksigen. Impusan terus sama oksigen gitulah bang, banyak banget selangnya gitu kan, udah banyak banget. Dan kondisinya udah kayak sekarat. Pas pertama kali gue ketemu di rumahnya itu udah kayak kondisi sekarat lah. Oh ini berarti mereka ini nyewa travel itu bukan untuk apa ya istilahnya? Bukan liburan, bukan liburan, bukan jadi apa ya? dia intinya gini bang, dia mau nyewa ambulan tapi mahal banget. Jadi dia bohongin travel gue nih. Oh gitu. Nah dia bilang nggak bilang kalau nanti bawa orang sekarat gitu. Dan sampai akhirnya orang itu meninggal nih. Intinya gitu. Oh gitu. Nah, dan bukan kecelakaan ini meninggal ya? Oh bukan. Jadi intinya tuh kayak si lakinya itu udah ngarepin si istrinya ini meninggal gitu. Jadi lakinya tuh pas di pertengahan, ya ini benang merahnya bang. Di pertengahan jalan itu si suaminya tuh kayak nggak ada hati nurani sama istrinya tuh yang udah begitu. Wah anjir. Penasaran nih gue sama ceritanya nih. Iya, pokoknya nanti gue ceritain Bang Jamal. Oke. Yang penasaran juga simak video sampai habis. Tapi sebelum itu buat kalian yang pengen jadi narasumber di Lentar Malam sama seperti Bang Edo ini, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentar Malam. Itu ada di @lentarmalam.id. Untuk linknya nanti gue taruh di deskripsi. Yaudah kita mulai aja. Kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Edo, simak video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi misteri, kita mulai. Pada saat itu gue sebagai supir travel. Sebenarnya bukan kantor sih bang, lebih kayak usaha teman gue gitu. Jadi gue ikut di usaha teman gue itu sebagai driver di travel itu. Nah singkat cerita pada hari Kamis itu gue inget banget dapat kontak lah gue dari bos gue, karena gue part time bang di situ kerja. Jadi misalkan ada customer baru gue dihubungin gitu. Kalau nggak ada ya gue di rumah gitu. Nah posisi gue lagi di rumah. Bos gue bilang cuman bawa keluarga ke daerah Sukabumi, yaitu Jampang Surade. Si customer atau klien ini? Iya. Udah bilang kan, karena kan dia harus daftar dulu kan, terus tujuannya mau kemana kan, jadi biar dicocokin harganya lah gitu kan di travel gue itu. Akhirnya deal nih bang, dan kebetulan drivernya itu gua, gitu, karena driver yang lain udah pada dapat customer juga kan. Ya udah siap-siap gitu bang, karena gue dihubunginnya siang kan, gue berangkat ke
travel gue ke kantor. Nah bos gue cuman bilang nanti jemput orangnya di rumahnya nih, di alamatnya itu kan gitu. Dia cuman mau ke Jampang Surade, abis itu drop, lu pulang lagi. Oke, gue bilang ya udah oke gitu. Nah sebenarnya customer ini tuh ternyata ngebohong bang. Dia tuh nggak bilang kalau nanti bakal bawa orang yang udah sekarat gitu. Nah jadi gue ke rumahnya dong. Nah sampai rumahnya ternyata udah ada si lakinya ini, si suaminya sama si istrinya nih. Nah istrinya ini udah berbaring bang, udah pakai selang, udah pakai infusan lah gitu. Ya udah sekarat lah gitu kan. Nah terus gue kaget dong karena wah ini sih harusnya udah ambulans yang bawa gitu kan. Kenapa mobil travel? Terus gue tanya dong sama si suaminya. Gue tanya ke si suaminya, ternyata dia bilang ambulan mahal bang. Tadi gue udah coba nanya gitu kan di rumah sakit, ditawarinya berapa juta lah gitu kan. Intinya nggak ada duit lah, dia bilang ke gue gitu. Terus ya karena dia udah ngasih full harga ngasih duitnya full juga ke kantor travel gue, ya gue udah nggak bisa nolak bang di situ. Dan gue nggak sempet ngabarin bos gue kalau ini bawa orang sekarat nih gitu kan, orang yang udah payah banget. Oh bos lu nggak tahu juga? Nggak tahu karena dia di kantor gue itu nggak bilang, nggak bilang bang. Setelah itu ya di situ gue langsung nggak mikirin itulah ya. Di situ gue mikir mungkin si bapak ini mau bawa istrinya tuh ke kampung halamannya gitu kan, atau mau diurusin di sana gitu kan. Dan rasa hati nurani gue aja bang, kasihan gitu bang, karena kalau dilama-lamain atau gue tolak atau gue nggak anterin, kasihan juga bang. Iya. Nah itu hati nurani dari gue aja gitu kan. Akhirnya ya udah pak masukin, angkatlah gue berdua bang, masukin ke mobil. Nah gue nanya kan alamatnya di mana, dibilang Jampang Surade. Daerah Sukabumi udah ujung banget bang, itu udah jauh banget lah gitu. Udah kisaran 6 jam lah gue perjalanan nyampe sana. Berangkatlah gue dari rumahnya bang menuju ke Jampang Surade. Nah di situ ya gue tanya dong, maksudnya karena yang gue bawa orang sakit, gue tanya ini sakit apa si ibu, gue bilang gitu kan. Udah mas nggak perlu tahu gitu kan, ya udah payah aja ini mah gitu kan, kata dia udah tua, kata dia gitu doang. Kayak gitu deh. Iya nggak ada, ya maksud gue kan ya kepo lah bang gitu kan, gue kepo gitu kan, kayak mau tahu kenapa ini gitu kan, kok bisa mau dibawa ke Jampang Surade, padahal kan fasilitas di Jakarta, fasilitas di Jakarta harusnya lebih lengkap dong. Kalau dia mau ngurusin atau segala macam atau mau kemana-mana kan deket. Kenapa harus dibawa ke kampung halamannya gitu, dia bilang. Dia bilang cuma gitu, ya ini mah udah kemauan dia, kata dia gitu. Dari nadanya itu udah nggak ngenakin mulu, si suaminya tuh kayak nyautin jawaban gue. Akhirnya gue bete kan di situ, karena biasanya gue nggak kayak gitu sama customer. Gue ya satu, yang namanya bawa mobil jarak jauh itu kan kayak butuh temen ngobrol gak sih bang? Iya dong. Nah itu gue kayak udah bete gitu, kayak si suaminya itu nyautinnya cuma begitu doang gitu kan. Ya udahlah gitu kan. Nah di perjalanan sekitar masuk tol Jagorawi lah ya kan, gue lewat Jagorawi di pertengahan tol Jagorawi di kilometer 46 lah, enggak, di kilometer 29 lah bang. Nah di Jagorawi di kilometer 29 itu tiba-tiba radiator gue overheat bang. Kan ada tuh kalau di mobil-mobil biasa tuh kayak ada overheat gitu kan, ke merah itu tiba-tiba overheat bang mobil gue. Sampai-sampai tuh remnya tuh keras, kayak udah panas banget gitu bang mesin. Gue coba minggir dong. Nah ditambah lagi gue panik dong karena gue bawa orang yang menurut gue udah sekarat nih. Gitu kan. Waduh ada-ada aja nih gue bilang gitu kan. Pak maaf banget pak, nih mobil overheat, gue bilang. Kita bisa butuh waktu agak lama nih gitu kan buat ngadepin radiatornya gitu. Nah setelah itu gue minggir bang. Nah kepikiran gue nih, kalau gue lama-lama berhenti, takutnya ada dari derek tol kan. Biasanya dari pihak jasa marga gitu kan, atau polisi nyamperin dong kalau ada mobil yang di bahu jalan. Nah gue kepikiran bang di situ, wah kalau gue lama-lama nanti gue kena tilang nih, karena gue bawa pasien mau gimana pun gitu kan. Karena kan nggak boleh bang, setahu gue ya nggak boleh gitu kan, walaupun dia udah pakai oksigen atau infusan, tetap dong harus ada orang di dalamnya gitu yang ngerti sama kondisi pasien tersebut kan. Nah di situ gue mulai panik bang, jadi gue kayak maksain juga sih, kayak aduh buruan kayak gitu kan, kayak gue coba buka gitu kan, air radiatornya gue kuras dulu. Nah jadi mobil travel gue itu udah disediain bang kayak air radiator, minyak rem gitu kan. Nah gue kuras tuh bang, gue kuras, dan alhamdulillah tuh bang mau lah gitu, mesin udah normal lagi, cuman emang agak panas tuh, kondisi AC juga jadi nggak dingin banget gitu kan. Gue lanjutin perjalanan bang. Nah di perjalanan itu si ibu ini teriak histeris bang. Logikanya kalau orang udah sekarat gitu, dia teriak nggak bisa kenceng dong bang. Karena satu dia pakai oksigen, udah oksigen yang begini. Kedua dia udah kurus banget bang, udah lemes lah.
Gue kaget dong di perjalanan itu setelah udah masuk ke Sukabumi lah ya, baru-baru mau masuk Sukabumi, tiba-tiba si ibu itu teriak, kayak kayak oh gitu, kedengeran gue kayak tolong gitu, kayak apalah gitu. Gue kaget dong sambil astagfirullahaladzim gitu kan. Terus gue nengok, lakinya tau gak? Kayak cuman begitu doang tuh, ngegebrak gitu. Hah? Ngegebrak bangku itu, kayak nyuruh diem gitu. Terus lagi-lagi gue kepancing dong emosi gue gitu kan, karena mau gimana pun ini manusia yang kita bawa gitu kan, kayak apaan sih kok digituin gitu dalam hati gue, kok digituin ya, disuruh diem orang teriak gitu, berarti dia atau ngap atau gimana, gue nggak tahu bang gitu kan. Itu gue udah mulai bete bang, sama si suaminya itu udah mulai bete gitu kan. Ya udah gue lanjut perjalanan, lu mau tau bang, nggak lama dia teriak itu, ban gue pecah, ban mobil gue pecah. Kenceng banget bang, gue coba banting setir kiri dong, yang meledak tuh belakang sebelah kiri. Gue coba ya udah agak panik juga gitu bang. Nah itu si istrinya ini kayak udah kegoyang-goyang gitu bang, karena nggak diikat bang, nggak ya seadanya gitu kan, kayak bangku dilipat doang terus dia ditaruh kasur. Tadi tuh udah sampai ke pojokan. Itu yang gue pikirin bukan bannya bang, tapi gue buka pintu langsung nyelamatin si istrinya itu. Apa lakinya turun? Enggak bang, diem aja. Gila, lakinya nggak turun sama sekali. Dan dia malah nanya gue mau ngapain, kata dia. Ya gue bilang ini istri lu udah beda posisi gitu, udah begitu, gue kasihan lah gitu kan. Akhirnya gue udah nggak mau tahu bang urusan dia mau berantem kayak gimana sama istrinya, gue udah nggak mau tahu. Intinya gue hati nurani gue coba bangunin terus gue pindahin ke ya kayak semula gitu bang, kayak berbaringnya biar agak nyaman gitu. Gue ganjel bantal, udah tuh akhirnya jadi ini baru gue betulin mobil, gue ganti ban mobil gue. Nah singkat cerita setelah gue ganti ban mobil, gue cari ke tambal ban terdekat untuk nambel yang ban meledak ini, beli ban lah kasarnya, beli ban baru, gue beli ban second buat serep, takutnya kenapa-napa lagi kan. Sekitar 30 menit setelah dari tukang tambal ban kan bang, gue udah banyak berhenti banget tuh di situ tuh. Sekitar 30 menit teriak lagi bang si ibu itu, teriak lagi kencang sama teriakannya kayak pertama, wah gitu, kayak dia kayak ada yang mau disampaikan tapi emang udah nggak bisa bang, udah nggak berdaya gitu. Akhirnya gue udah ya masa bodoh lah di situ, karena lakinya juga pun udah masa bodoh gitu. Akhirnya gue bete di situ kan, karena udah bete duluan. Singkat cerita gue jalan, si lakinya itu minta berhenti. Ya gue pikir dia mau kencing kali ya, atau mau buang air kecil lah ya. Oh ya udah, akhirnya gue berhenti sambil gue buang air kecil juga bang. Jadi gue kayak turun tuh bareng tuh. Tapi mobil tetap nyala posisinya bang. Itu udah gelap bang. Posisinya udah malam dan gue udah masuk ke kawasan Cikidang. Kalau lu tahu jalanan Cikidang itu udah kiri kanannya udah kebun sawit semua bang. Nah gue lewat jalur situ salahnya. Dan itu sepi banget bang. Nggak ada yang lewat kalau jalur situ kan. Nah tembus-tembusannya karena gue pikir ini cepet nih, nggak harus lewat Sukabumi kota. Jadi gue kayak motong jalan gitu loh Cikidang, tembus-tembusannya ke Pelabuhan Ratu bang, perempatan Pelabuhan Ratu nanti. Ya lebih cepet lah gitu kalau gue mau ke daerah Jampang Surade. Singkat cerita gue turun dari mobil bareng sama lakinya. Gue pikir lakinya tuh mau buang air kecil juga sama kayak gue. Ternyata enggak bang. Dia kayak ngeluarin bungkusan, terus kayak gali-gali lubang gitu, pakai tangan terus pakai bantuan batang pohon gitu. Nggak tahu bang, gue sama sekali nggak tahu dia ngubur apa. Yang jelas dia kayak orang lagi ngubur gimana sih bang, cuman gali lubang sebentar doang gitu, terus naruh apa gitu, terus sisanya dia kayak gitu masukin lagi. Nah itu yang gue lihat kayak tali putih gitu, dikuel-kuel gitu sama dia, terus dimasukin ke kantong jaketnya. Nah gue sambil merhatiin dong, sambil buang air kecil, gue sambil merhatiin tuh orang ngapain ya gitu. Gue pikir dia mau buang air kecil gitu bang. Ya udah akhirnya gue kembali lagi ke mobil nih bang, jalan lagi, lanjutin ke perjalanan, karena itu perjalanan lewat Cikidang itu bener-bener adrenalin banget bang. Satu sepi, kedua rawannya tuh tikungannya bang. Iya tajam lah gitu kan. Nah itu udah harus fokus nggak mikirin penumpang yang gue bawa. Singkat cerita, tiba-tiba si suaminya nengok, kayak merhatiin gitu bang ke belakang, ya bangku belakang gitu kayak merhatiin, terus udah begini, nggak ada nih mah, udah nggak ada. Dia kayak ngomong sendiri gitu, udah nggak ada nih. Gue nengok dong bang, karena gue ngedenger kan, apa pak, gue bilang gitu, apaan pak yang nggak ada? Ini istri saya udah nggak ada. Lu bayangin bang, di pertengahan jalan itu di daerah Cikidang itu kan kiri, yang gue bilang tadi kiri kanan itu udah kelapa sawit, terus dia ngasih informasi kalau istrinya udah nggak ada.
lu bisa ngebayangin. Jadi gue kayak gue deg-degan, takut gitu kan. Terus tinggal gue sisa berdua dong sama dia. Itu takut jadi pertanyaan juga kalau nanti ada razia malam atau gimana. Gue kan nggak tahu daerah situ gimana bang ya. Udah di diri gue tuh udah panik banget, takut lah, setakut-takutnya bang gue. Terus setelah gue keluar dari jalur Cikidang itu bang, keluar ada warung, di situ gue berhenti, cuman mau mastiin doang bang istrinya. Yang dilakuin suaminya setelah turun, dia nyabut enak banget bang, nyabut infusannya, udah nggak kayak kalau kita kan pelan-pelan gitu, dia nggak kayak nyabut kabel jack dari, iya kayak gitulah bang gitu kayak truk. Terus yang di sini dicabut kayak dari kul lagi sama dia dimasukin plastik. Terus oksigennya kan masih diri kan, pakai oksigen yang segini bang. Itu ditaruh sama dia di kolong bangku gua, ditaruh, dilipetin lagi bangkunya. Udah. Terus gua merhatiin kayak ini orang sebenarnya kenapa sih sama istrinya gitu bang. Pertanyaan gua yang di situ muncul, ini orang kenapa sih benci banget saya sama istrinya gitu. Akhirnya gua liatin sambil gua minum gitu kan. Udah, dia minta jalan lagi, udah jalan aja. Gua bilang sama dia, Pak, ini jangan berhenti lagi ya, saya bilang. Ini kita harus buru-buru nyampe gitu kan. Karena ini gue mikirnya kita bawa orang yang udah meninggal. Jadi gue takut banget nih bang. Di sini posisinya gue sekarang bukan takut sama gimana lagi. Takutnya sama polisi. Kalau nanti ya apes-apesnya ada razia gitu bang. Gue hitungannya udah bawa mayat. Pidana tuh. Asli. Gue mikir ke situ bang. Singkat cerita, gue coba ngebut bang. Karena gue pikir dia udah nggak ada, udah meninggal juga kan istrinya. Jadi yaudah gue di situ udah ngebut karena gue udah. Di sisi lain gue kesel banget bang sama si suaminya ini. Kesel banget. Nah, sampai rumahnya, gue pikir udah. Ya lu kebayang dong bang namanya. Mungkin dia udah ngabarin keluarganya yang di sana dong. Tolong nanti kayak siapin tempat tidur atau apa gitu kan. Atau dia ngabarin kalau istrinya udah nggak ada gitu. Otomatis kan kalau bayangan gue nih, ketika gue nyampe rumahnya, itu udah ada bangku. Atau ya balai lah yang udah disiapin buat jenazah gitu kan. Itu nggak ada sama sekali bang. Gitu gue sampai kisaran jam udah setengah tiga malam. Setengah tiga malam gue sampai, kok nggak sesuai ekspektasi gue gitu bang. Kok nggak ada siapa-siapa gitu kan. Jadi posisi rumahnya dia tuh, ini rumah, terus jaraknya tuh emang nggak dempet-dempet bang kalau di sana tuh. Nggak dempet-dempet lah, intinya ada rumah di belakang lagi gitu. Terus ya agak jauh lah gitu, beberapa meter lah gitu. Ya gue pikir, oh udah malam juga kali dia ngabarin. Nah pikiran baik lagi gue punya pikiran baik bang ke si suaminya. Oh mungkin mau ngabarin juga udah terlanjur malam gitu bang ya. Udah terlanjur malam, jadi dia nggak bisa ngabarin. Ya udahlah gitu kan. Akhirnya gue ke pintu depan dong bang. Jadi rumah dia tuh ada tanah lega gitu bang, buat puter mobil. Dia bilang jangan di pintu depan, pintu belakang aja bang. Pintu depan lah pak, saya bilang gitu kan. Lah pintu depan lah pak, enak masukinnya. Enggak, udah lewat pintu belakang aja. Lu bayangin bang. Dan di belakangnya udah pasti dong, kalau rumah di kampung itu udah pasti dapur, kamar mandi. Iya dong. Nah, itu bener bang, ternyata. Dia tetap minta lewat pintu belakang. Akhirnya gue puterin lagi tuh bang mobil. Gue mundur ke arah pintu belakang dia. Dia minta bantuan gue. Ayo kita turunin. Ya, gue nurunin jenazah istrinya itu. Jenazah istrinya gue turunin, gotong. Gue pikir mau taruh di balai gitu bang. Ternyata kayak ditaruh di... Dia punya meja gitu, ada bumbu, ada ulekan gitu. Disuruh taruh di situ bang. Wah, gila. Sampai gue mau masukin lagi sendiri. Ya karena, sorry bang ya, ini posisi jenazah udah kurus banget. Kurus, jadi kayak gue sendiri tuh bisa ngangkat dia nih. Udah pak, masukin aja dulu. Saya ngambil bangku yang di depan atau meja gitu kan, cari-cari kasur lah kalau bisa, ada gak? Nggak usah, udah di sini aja. Lagi-lagi gue kesel bang. Gue inget ke orang tua gue gitu. Atau gimana gitu kan, namanya perempuan gitu bang ya. Ya nggak usah sama orang yang sudah nggak ada gitu bang, sama orang yang masih ada aja kita harus berbuat baik dong, atau berperilaku baik juga lah. Ini dia sama orang yang udah nggak ada aja bisa sekejam itu bang. Nah di pikiran gue udah jahat aja tuh, pikirannya udah macam-macam nih orang, kayaknya aneh deh gitu kan, kayak aneh gitu bang. Ya udah, mau nggak mau bang, gue dengan rasa tega nggak tega gue, akhirnya ditaruh lah bang di meja yang gue bilang tadi, ada bumbu, ada ulekan cabai gitu. Meja dapur gimana sih bang, kayak acak-acakan gitu. Akhirnya dia taruh di situ. Terus gue sambil nurunin oksigen yang tadi gue bawa, infusan semua gue rapihin, gue taruh lah bang. Nah, singkat cerita gue taruh, gue minta tuh ongkosnya gitu kan, segala macam. Udah, nah gue dikasih lebih memang di situ, kayak tips lah kata dia. Nih lebihnya buat beli rokok kata dia gitu kan. Udah jangan banyak omong kata dia. Gue curiga dong, jangan banyak omong. Nah di sela-sela itu bang, ada
orang cowok datang pakai peci gitu, pakai peci hitam, gue ingat banget, kayak pakai bukan jas sih, kayak alma mater gitu bang, alma mater pakai kain gitu, ya kaos dimasukin gitu, nyamperin tuh suaminya. Dan yang gue curigain, si suaminya itu harusnya nunjukin muka sedih dong bang, atau ya mukanya duka lah gitu kan, karena istrinya meninggal nih, di hadapan gue lagi gitu kan, di hadapan kita nih istrinya lagi meninggal. Dia dengan enaknya negor si temennya itu kayak biasa aja, kayak senyum gitu bang, kayak dia baru datang nih gitu kan, gini itu udah nggak ada gitu, tapi dia sambil ketawa kayak ada senyum tipis gitu bang. Nah gue disuruh keluar di saat itu, gue disuruh keluar, dia kayak mau ngobrol serius bang, si suaminya ini sama si temen yang baru datang ini. Ya gue lihat sih gitu kan, kayak oh ya udah, gue juga udah kelar gitu kan, urusan gue sama lu gue udah kelar gitu. Ya udah akhirnya gue keluar, cuman gue masih penasaran bang, penasaran, gue mau nguping nih obrolan apa nih gitu kan. Ya gue coba nguping gitu kan, ya dia ada di selipan obrolan itu ada tertawanya bang, kayak haha gitu. Gue makin curiga dong bang, ini sebenarnya jenazah ini istrinya apa bukan gitu kan, atau gimana. Nah oke deh bang, yang tadinya gue mau balik abis subuh, karena kan jalanannya lu tau sendiri bang, gue udah cerita kan jalanan itu serem. Kalau lu pernah ke daerah sana, lu lewat jalur itu dulu udah pasti serem bang. Gue tadinya mau berangkat pulang itu abis subuh bang, karena dia udah ngusir gue, kayak ngusir gitu bang, kayak udah bang pulang aja langsung. Saya bilang ntar aja subuh, udah sekarang aja, kalau ntar subuh mah kata dia apalah gitu alasan dia gitu kan. Ya udah gue juga gini, oh ya udah, gue kesel dong bang, makasih gitu. Akhirnya gue bilang makasih, karena dia nggak ngucapin makasih. Dari awal datang sampai gue kelar itu dia nggak ngucapin makasih ke gue sampai teriak bang, makasih. Gue bilang gitu, dia ngusir gue kesel bang di situ. Gue kesel, udah ya udahlah gitu kan. Nah posisinya kan emang susah sinyal bang, daerah situ tuh susah sinyal ya, karena kiri kanannya tuh emang hutan sawit bang. Sorry nih, sebelum lanjut gue pengen tanya nih, lu waktu keluar itu lewat pintu belakang lagi atau dari depan? Lewat pintu belakang lagi bang. Kalau temennya datang dari pintu belakang. Dari pintu belakang juga? Iya, dari pintu belakang juga, nggak pintu depan. Jadi kayak yang gue bilang tadi, kayak nggak ada prepare sama sekali bang. Dia kayak nggak ada mau gimana gitu. Harusnya kan kayak kita udah bawa orang sekarat gitu, udah nelpon tetangga atau saudara lah bang yang terdekat di situ kan, buat nyiapin tempat. Ya bayangan gue ya kayak gitulah yang biasa gue temuin. Temennya ini kayak udah tahu dia datang atau enggak? Kayaknya udah janjian bang. Iya, soalnya dari langsung dari belakang. Dia datang kayak udah say hello, tegur-teguran kayak biasa aja bang. Iya. Kayak udah janjian gitu, dia sama dia tuh berdua. Nah gue keinget sama dia pas buang sesuatu ngubur sesuatu di tengah jalan. Nah gue balik lagi ke situ. Tapi gue lupa mau balik lagi ke tempat itu, gue lupa bang, udah lupa, gue nggak tahu kan, karena ya sama semua kan pinggirannya pohon gitu, nggak ada rumah atau apa. Jadi gue penasaran sama itu tuh apa yang dia kubur gitu bang. Nah akhirnya singkat cerita gue balik nih bang, maksain. Itu gue takut banget bang, jendela kaca semua gue buka, saking gue takutnya. Gue takut banget di situ, ngendarain mobil juga udah ugal-ugalan abang, mau ada lubang atau jalanan jelek gue hantem aja udah. Nah di situ emang udah ngantuk banget bang gue, karena perjalanan kan gue banyak berhentinya gitu kan. Satu, kedua ya udah malam juga kan, udah mau subuh gitu, gue ngantuk gitu. Akhirnya gue berhenti di salah satu warung nih bang. Nah di situ sebelum gue nyampe warung, lu tahu kan bang kalau di mobil tuh ada kaca spion yang di dalam mobil tuh. Ya itu ada bayangan si almarhumah itu. Jadi dia kayak lagi duduk ini, kayak polos gitu bang. Itu kelihatan tuh sama gue di kaca spion. Kan gue bilang, gue penakut bang. Jujur gue penakut, gue langsung tekuk ke atas. Astagfirullahaladzim gue bilang. Terus gue baca-bacaan lah gitu kan, sebisa gue coba nenangin diri gue. Gue lihat dari kejauhan ada warkop bang. Nah gue coba mau numpang istirahat dong. Mau warkopnya juga nggak gede-gede banget gitu kayak. Cuman ya ada sih beberapa supir truk gitu yang berhenti, cuman pada tidur semua bang di sana. Gue melipir lah, mampir gitu kan. Gue mesen kopi. Gue nyampe, gue buka pintu, gue pesen kopi langsung. Nah si abang-abang ini, si mamang-mamangnya ini kayak jalan ke arah mobil gue. Terus balik lagi jalan ke arah mobil gue, si mamangnya ini, terus balik lagi. Udah dong bikinin kopi gue, truk, naro, sama bikinin teh. Gue gak mesen teh dong bang. Gue gak mesen teh nih, dibawain dong kopi sama teh. Gue kaget dong, Mang, tadi saya mesen cuma kopi doang. Enggak, itu si ibu mesen dari dalam mobil. Sumpah merinding gue. Si ibu mesen dari dalam mobil. Tadi bilang
taruh aja tehnya di sana, nanti saya turun. Gue bilang dong, oh enggak Mang, saya sendiri gitu kan. Terus si Mamang itu, lah ngapain saya jalan ke sana? Orang si ibunya tadi mesen dari pintu tengah. Kan gue bilang, Bang, gue kaca semua gue buka dong. Iya. Posisinya nggak gue tutup tuh, berhenti. Kaca masih terbuka. Dia bilang ada ibu-ibu manggil, dia mesen teh juga. Manggil? Iya. Kondisinya katanya, sorry Bang, dia pakai daster. Si almarhumah itu memang berangkat tuh udah pakai daster. Dasternya itu nggak banyak motif, cuman kayak polos, cuman ada motif dikit lah gitu, kayak batik gitu. Si Mamang, yang tadi pakai daster. Yang tadi pakai daster mesen tuh si ibu di tengah gitu. Saya pikir istrinya, kata dia gitu. Gue kaget Bang. Hah? Saya sendiri loh Mang. Saya sini tuh sendiri. Saya emang habis nganter orang ke Jampang Surade. Saya bilang, saya ngantuk. Saya mau ngopi dulu di sini gitu, mau numpang istirahat tadinya. Ya terus ini tehnya gimana gitu. Mang jangan bercanda, saya bilang gitu Bang. Beneran kata dia. Oh, tadi saya jalan ke sana ngapain kalau emang nggak ada yang mesen. Orang ibu-ibu kok manggil saya mesen teh. Angkat taruh di situ aja, nanti saya ke situ. Saya ajak dong si Mamangnya itu buat ngecek mobil gue Bang. Gue ajak kan, ayo Mang, saya sendiri Mang beneran, jangan nakut-nakutin deh. Sama gue kan, gue buka, gue cek nggak ada. Nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa. Nah, gue langsung kayak kaget banget Bang, kayak wah, jangan-jangan si almarhumah tadi gitu Bang masih nggak. Karena gue bener Bang, dari awal gue bawa dia diperlakuin tuh yang benar-benar nggak baik Bang sama suaminya. Gue pikirkan apa dia mau gimana nih gitu kan, apa dia gentayangan apa gimana, gue nggak tahu Bang. Dan gue juga nggak tahu dia langsung dikebumikan atau mau diapain, kan kita nggak tahu Bang. Kan gue nggak tahu ya kan, karena gue langsung diusir gitu aja. Terus dia seenaknya ngasih duit sama tips gue kan gitu, dia nyuruh gue pulang. Ya udah, gue langsung pikiran apa gue balik lagi ya ke sana ya, mastiin ya gitu. Cuman gue nggak mau Bang, di situ gue posisi takut banget. Nah tibalah subuh nih Bang, gue jadi kayak sedikit cerita Bang sama si Mamang itu kalau gue tadi bawa customer gitulah gitu kan, apa bawa customer gue ceritain kronologinya kayak gitu-gitu. Terus si Mamang itu mungkin ya Bang, mungkin dia pernah ngalamin atau pernah pengalaman temennya atau tetangganya juga, itu mah tumbal kali istrinya, dijadiin tumbal kata dia gitu Bang. Nah, lu ceritain juga gak yang ngegali itu? Iya, gue ceritain Bang. Cuman dia minta tahu, ya udah masih inget gak tempatnya? Dia bilang kalau memang itu berbentuk sorry ya, dia bilang daun pandan atau apa gitu Bang. Terus kalau dalamnya ada tanahnya, itu tanah kuburan sebenarnya. Jadi dilapisin daun pandan gitu Bang. Nah, yang situ lihat apa? Kata si Mamang, si tukang kopi ini. Gue bilang, saya nggak ngelihat dia ngubur apa, tapi saya ngelihat setelah dia ngubur ada yang kain putih itu Bang, yang kayak semacam tali gitu Bang. Cuman kain, dikuul-kuul dimasukin ke jaket. Udah, itu mah nggak salah lagi. Istrinya dijadiin tumbal itu mah. Terus gue cerita dong sama dia, tadi juga ada temennya dateng. Saya bilang gitu, Mang rumahnya di daerah mana? Di daerah sana Kang, di daerah Jampang Surade. Gue bilang, adalah kecamatan ini. Saya masih ingat sih kalau buat balik lagi ke sana. Ayo ke sana aja kata dia. Ketimbang nanti kenapa-napa kata si masnya, guanya gitu. Gue bilang enggak, insya Allah gue enggak. Gue bilang, saya ini terang apa? Langit udah terang, saya mau lanjut perjalanan aja Mang. Saya udah nggak kuat nih begini. Sebab dari perjalanan aja saya udah overheat mobil, udah pecah ban gitu kan. Udah saya udah ngantuk banget Mang. Saya udah pengen buru-buru nyampe nih. Ya udah gitu aja, udah nggak apa-apa, hati-hati aja. Akhirnya gue singkat cerita, setelah gue kelar ngopi, blank dong pikiran gue. Lagi-lagi ada suara gini Bang. Sorry, ini jok ya. Sama bunyi tabung gas, tabung oksigennya kayak masih ada di mobil gue. Waktu pas gue pecah ban. Pertama bunyi garukan dulu, kayak gitu Bang. Kedua kayak bunyi tabung oksigen. Gue langsung nengok ke belakang Bang, nggak ada. Padahal udah ditaruh ya? Udah gue taruh. Itu semuanya udah preparein, udah gue taruh. Itu ya godaan-godaan kayak gitu Bang, sepanjang jalan gue nemuin Bang. Ya tiba-tiba bau anyir. Tahu bau anyir nggak sih Bang? Kayak bau amis gitu. Ya itu yang gue alamin tuh bau amis kayak gitu-gitu. Sampai di rumah gue nggak cerita dulu Bang sama bos travel gue. Besokannya baru gue cerita. Bos, besok pastiin. Sebab kemarin itu si bapak itu ternyata bawa orang sekarat istrinya. Lu mau tahu gak Bos? Itu meninggal Bos di pertengahan jalan. Gimana lu bayangin jadi gue? Bos gue kaget. Dia bilang cuman mau pulang kampung doang. Kata dia gitu, kata bos gue kan. Nah singkat cerita, temen supir gue sempet bentrok sama si
suaminya ini di kantor travel gue bang. Oke. Nah ternyata dia kenal nih bang, temen gue ini pernah lihat, maksudnya sering lihat tapi nggak kenal banget gitu, ngerti gak? Kayak kenal, ternyata dia pedagang bang, pedagang makanan di pasar. Yang suami customer lo itu ya? Iya, ternyata dia pedagang katanya. Yang tadi yang pakai kemeja katanya tuh kan, gue cerita kan pengalaman gue semalam kan. Iya, yang pakai kemeja orangnya suaminya itu yang ada kumisnya, itu kumisnya tebal, rada tebal ya bang. Terus dia bilang, oh itu mah pedagang soto di pasar ini gitu. Nah, oke deh bang, gue udah nggak, karena kan udah nggak ada kerjaan lagi kan. Akhirnya gue balik, gue masih kepikiran, gue cerita lah bang sama orang rumah gue, sama ibu gue gitu kan. Gue cerita, ya lagi-lagi kata ibu gue tuh orang kayak gitu biasanya numbalin orang, lagi numbalin orang atau gimana gitu bang. Adi lihatnya apa ya? Yang ditanyain pasti yang dikubur sama dia tuh apa? Adi ngelihat gak gitu? Ada yang ngelihat gak gitu? Gue bilang enggak. Yang gue lihat cuman kayak tali pocong lah bang. Iya. Tali pocong dikul-kul gitu terus dimasukin. Itu sih bang. Nah, coba gue telusurin lagi bang. Sekitar berapa minggu lah gitu kan. Gue coba mampir ke tempat dia dagang bang, si suaminya ini. Oh, lu tahu tuh? Tahu. Dikasih tahu. Iya, dikasih tahu bahwa dia tuh pedagang soto di sini. Akhirnya gue coba mampir lah bang. Gue coba mampir, ternyata udah nutup. Udah nutup katanya. Udah lama kok katanya nutup. Lah, berarti nih orang pas kemarin tuh kayak terakhir dagang atau gimana gitu. Gue nggak tahu ya bang. Nah, kabar dari tetangga dagangnya ini, ya jadi sebelah sotonya ini kan ada pedagang minuman. Dia baru dapat kabar bang, 3 hari yang lalu dapat kabar. Karena dia kampungnya berdekatan juga bang. Ya gue nanya-nanya kan, enggak cuma mau makan soto di sini gitu kan. Nutup udah lama gitu. Baru 3 hari yang lalu katanya. Lu mau tau bang lakinya kenapa? Kenapa? Dia jatuh ke jurang dengan kepala pecah kayak gitu. Ya kondisinya udah hancur lah kata dia pas jatuh ke jurang. Jadi dia mau berangkat kemana gitu bang, naik motor, dia jatuh ke jurang kata dia. Udah meninggal si bapaknya. Terus gue, udah meninggal gitu kan. Gue nggak ceritain bang ke pedagang sebelahnya ini. Bener pak, iya, saya kan tetangga kampung dia, nggak jauh sih, nggak jauh banget kata dia. Lu sempet ke rumahnya lagi gak? Karena kan lu udah tahu nih rumahnya waktu lu jemput. Gimana ya bang? Posisinya memang jauh banget dari Jakarta ke sana, itu jauh banget. Kalau kisaran Bogor gue masih mau. Enggak, bukan ke rumah yang pertama kali lu. Iya. Ya? Lu Okay. sempet gak? Nah gue sempet penasaran sih bang, cuman lewat, emang tertutup bang, udah gembok gitu bang. Jadi itu dia di situ ternyata ngontrak bang. Ternyata ngontrak dan kontrakan itu udah digembok. Gue pernah lewat nih, ya, emang nggak jauh juga kan sama tempat kantor gue. Jadi kayak jalur gue emang berangkat ke kantor travel gue bang. Emang gue kadang lihat, udah gembok gitu, nggak pulang-pulang nih. Karena gue nungguin juga bang, nungguin lakinya tuh balik ke Jakarta gitu. Gue ada yang mau gue omongin gitu. Sama kejadian yang pas gue di warung kopi itu bang. Apa yang mau lo omongin? Ya gue mau pertanyain aja, apa yang lu kubur pada saat malam itu? Gue mau berani nanya itu sih bang. Sama istrinya tuh dikubur apa enggak tuh ya? Iya, itu dia. Gue cuma mau tahu aja bang. Iya. Maksudnya sebab dari awal berangkat sampai pulang, dia nggak memperlakukan istrinya kayak biasanya bang gitu, kayak beda banget gitu. Kalau dari segi harga, nyewa travel sama nyewa ambulan pada saat diterangin sama suami yang almarhumah itu, itu emang mahalan mana? Ambulan emang? Iya, mahalan ambulan bang. Oh gitu. Jadi ambulans itu kan biasanya bukan dari bawaan rumah sakit, tapi ada PT tertentu yang kerjasama sama pihak rumah sakit biasanya bang. Jadi harganya pun emang udah beda banget bang. Karena kan fasilitas zaman itu belum ada banyak ambulan gratis lah bang ya. Iya. Ya. Jadi mau nggak mau kita harus pakai fasilitas yang ada di rumah sakit gitu loh bang. Jadi fasilitasnya itu emang mahal banget bang. Saya udah tahu banget. Sorry, tahun berapa ini? Ini kejadian itu tahun 2010. 2009. Ya. Kalau sekarang sih udah banyak ya. Ya kalau sekarang kan udah banyak ya bantuan ambulan gratis bang gitu kan. Jadi mungkin cuma isi bensin atau bayar jasa drivernya doang gitu kan. Kalau bensin udah diakomodasi sama yang megang kunci ambulan gratis biasanya ya, yang gue tahu gitu bang. Kalau zaman itu tuh pas 2010 itu kayak masih minim lah bang ambulan gratis. Iya. Tapi memang gue ngerti sih keadaan lu pada saat itu. Jadi lu juga ibaratnya agak kayak apa ya, serba salah ya. Mau ngelaporin ke pihak tertentu, tapi lu juga salah. Iya, karena gue salah juga. Betul bang, betul. Apa yang di pikiran lu sama gue. Gue juga
Kayak mau minta tolong, sebenarnya tuh gue mau minta tolong aja bang. Minta tolong sama warga sekitar gitu. Kayak mau teriak gitu bang. Tapi kayak mulut gue tuh berat. Karena gue udah curiga nih sama perilaku si suaminya ini gitu bang. Kayak udah bete banget gitu. Padahal harusnya bisa dong gue minta tolong. Atau tolong ini ada jenazah gitu. Atau minta apalah gitu. Segera dikebumikan atau gimana. Tadinya ya gue mau nekat kayak gitu. Tapi di situ gue udah kesel. Satu, di sisi lain posisi gue diusir gitu aja bang. Sama si suaminya. Paham sih gue kondisi lo. Jadi serba salah nih. Serba salah banget. Lu mau ngelapor tapi begini. Apalagi pas di tol bang yang gue cerita. Ya radiator gue overheat tuh. Itu gue deg-degan banget, takutnya ada. Oh itu pasti dikasusin cuy. Iya, ada direct gratis sama polisi PJR ya. Di jalan tol itu kan PJR lah. Nah gue takut banget tuh bang. Wah itu pasti buru-buru banget. Kacau jadinya. Cuy. Iya. Ada gak doi? Setelah kejadian itu, di mobil travelnya itu ada kejadian horor gak? Dibilang horor sih enggak bang. Tapi ya namanya travel itu kan harus update mobil setiap tahunnya gitu bang. Jadi biasanya tuh bos gue itu posting mobil travelnya dia. Itu cepet bang lakunya. Nah mobil itu doang sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang masih ada? Gue nggak tahu. Padahal mobil itu nggak pernah tabrakan satu bang. Cuman overheat yang gue bilang. Cuman pernah pecah ban tapi itu pun nggak sempat terguling dan nggak pernah masuk asuransi. Tapi sulit laku. Udah itu aja. Sulit laku bang. Sampai sekarang detik ini di travel gue masih ada itu mobil. Dan nggak ada yang mau make. Setelah gue ceritain itu. Ini mobil travel lu berarti pada saat ngebawa itu yang sekarat itu, sorry almarhumah. Bang gue dilipetin bisa ya berarti ya? Iya, dilipet. Jadi model lipet gitu aja bang. Terus dia bawa kasur lipet, kasur gitu. Iya, ditambahin kasur lagi bang sama dia. Kayak pakai triplek biar ada keras gitu kan. Soalnya kan dari bangku belakang ke tengah itu kan ada jeda. Nah itu dipasangin triplek sama dia. Jadi istrinya itu bisa berbaring bang. Kayak gitu. Jadi yang sampai sekarang mobil itu ya yang gue bilang tadi sulit laku. Iya. Paling itu aja ya. Itu aja sih. Untuk selebihnya nggak ada kayak nggak ada kecelakaan atau setelah pakai mobil itu nggak ada kecelakaan. Nggak ada lah ya. Nggak ada. Oke. Ya udah paling itu aja Bang Edoy. Gila ini cerita singkat padat dan jelas banget. Dan horor banget menurut gua. Yaudah, buat kalian yang pengen tanya lebih lengkap lagi, kalian bisa langsung aja ke Instagramnya Bang Edoy nih. Ada di mana Bang? Ada di Adoy Breo, ADOII Breo. Oke, Breo, mantap Breo. Untuk linknya nanti gue taruh di deskripsi. Gue tutup untuk video kali ini. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Bang Adoy Breo. Breo. Bye.